Pernah nggak sih Anda ngerasa kalau ada kekayaan lain yang jauh lebih penting dari sekedar materi? Nah, hari ini kita bakal bedah 4 pilar karakter super penting dari ajaran Islam yang bisa membangun kekayaan batin itu. Kita akan lihat gimana kehormatan, niat yang tulus, kompas moral, dan cara kita memandang dunia ini bisa loh ngubah diri kita dari dalam. Coba deh, kita berhenti sejenak dan pikirin ini. Di dunia yang kayaknya terobsesi banget dengan apa yang kita punya, sebenarnya apa sih artinya jadi kaya yang sesungguhnya? Percaya deh, pertanyaan ini adalah kunci untuk semua yang akan kita bahas hari ini. Nah, hadis ini ngasih kita petunjuk yang jelas banget. Kekayaan hati. Itulah harta karun yang sebenarnya kita cari. Jadi, gimana caranya kita mulai membangun fondasi karakter yang kokoh buat dapetin kekayaan sejati ini? Yuk, kita mulai dari langkah paling pertama. Oke, pilar pertama kita, muru'ah atau menjaga kehormatan. Anggap aja ini adalah fondasi dari bangunan karakter kita. Ini semua tentang membangun integritas dan martabat dari luar yang nantinya akan jadi wadah kokoh buat semua kebaikan di dalam diri kita. Jadi, muru'ah itu apa sih? Gampangnya gini, ini adalah sebuah komitmen sadar buat menjaga kehormatan diri. Bukan, ini bukan berarti jadi kaku atau sok suci, sama sekali bukan. Tapi ini tentang memastikan semua tindakan kita, baik pas lagi diliatin orang maupun pas lagi sendirian, itu selaras sama versi terbaik dari diri kita. Dan yang keren dari muruah ini, dia nggak setengah-setengah. Dia berlaku di 3 level yang saling nyambung. Gimana sikap kita saat kita sendirian, gimana kita berinteraksi sama orang lain di sekitar kita, dan tentunya gimana hubungan kita sama Tuhan. Intinya, kehormatan sejati itu konsisten, nggak peduli siapa yang lagi nonton. Oke, biar lebih praktis, gimana sih contohnya sehari-hari? Muru'ah itu kelihatan dari hal-hal yang mungkin kita anggap kecil. Cara kita jaga lisan biar nggak nyakitin orang, cara kita milih pakaian yang sopan, bahkan gimana kita pakai uang kita. Setiap pilihan itu sekecil apapun, ibarat satu bata yang kita susun untuk membangun benteng kehormatan diri kita. Tapi tunggu dulu, ada satu pertanyaan penting nih. Kalau kita udah lakuin semua hal yang benar di luar, kelihatan baik, kelihatan terhormat, tapi niat di dalam hati kita ternyata nggak beres, kira-kira semua itu ada nilainya nggak ya? Nah, pertanyaan ini membawa kita ke lapisan yang jauh lebih dalam. Disinilah kita masuk ke pilar kedua, namanya ikhlas. Kalau tadi muru'ah itu soal apa yang kita lakukan, nah ikhlas ini adalah soal mengapa kita melakukannya. Ini semua tentang memurnikan niat kita di dalam hati. Ikhlas itu artinya murni. Murni dari apa? Ya murni dari segala macam keinginan buat dapat pujian, pengakuan, atau zaman sekarang likes. Saat kita ikhlas, kita itu bertindak murni hanya untuk Tuhan. Dan tahu nggak, ini adalah sebuah kebebasan yang luar biasa. Karena kita nggak lagi jadi budak ekspektasi orang lain. Dan ternyata, ikhlas itu bukan saklar on-off loh. Dia itu sebuah perjalanan, sebuah pendakian. Ada level-levelnya. Mulai dari berbuat baik karena masih berharap imbalan, sampai puncaknya yaitu berbuat baik murni karena rasa cinta pada Sang Pencipta. Artinya, selalu ada ruang buat kita untuk terus tumbuh jadi lebih baik. Terus apa sih tandanya orang yang ikhlas? Nah, ada 3 ciri utamanya. Dan coba deh bayangin rasanya. Kebebasan total di mana pujian orang nggak bikin kita terbang, dan kritikan mereka juga nggak bikin kita jatuh. Kita cuma fokus pada perbuatan baik itu sendiri. Wah, itulah kekuatan sejati dari niat yang murni. Oke, tindakan kita sudah terhormat, niat kita pun murni. Tapi, apa yang jadi rem kita? Apa yang ngejaga kita biar tetap di jalur yang benar? Mekanisme internal apa yang bisa melindungi kehormatan dan ketulusan kita setiap hari? Ini dia yang membawa kita ke pilar ketiga. Konsep ketiga kita adalah haya. Tunggu dulu. Ini penting banget. Kita perlu memandang kata malu ini dengan cara baru. Haya di sini bukan soal perasaan negatif atau rendah diri ya. Tapi ini adalah sebuah kompas moral di dalam diri kita yang sifatnya justru positif dan melindungi. Haya itu ibarat rem internal kita. Itu adalah suara kecil di dalam kepala kita yang bilang, jangan deh, itu nggak pantas. Ini bukan kelemahan, justru sebaliknya. Ini adalah sistem pertahanan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang nantinya bakal kita sesali. Hadis ini nunjukin betapa pentingnya haya. Nabi Muhammad bahkan sampai menegur orang yang mencela sifat pemalu dan menegaskan kalau rasa malu yang positif ini adalah bagian dari iman. Jadi, ini bukan sesuatu yang harus dihilangkan, tapi justru harus kita pupuk.
Menariknya lagi, haya ini ada dua jenis loh. Ada yang sifatnya bawaan, udah jadi naluri alami kita, tapi ada juga level yang lebih tinggi, yang kita latih dan kembangkan seiring tumbuhnya kesadaran kita akan kehadiran Tuhan. Jadi, sifat dasar yang kita punya bisa kita asah jadi kekuatan spiritual yang luar biasa. Oke, kita udah bahas soal tindakan luar kita, motivasi di dalam hati, dan kompas moral kita. Nah, potongan terakhir dari teka-teki ini adalah gimana seharusnya kita berinteraksi dengan dunia di sekitar kita, dengan harta, ambisi, dan segala sesuatu yang sifatnya materi. Nah, ini membawa kita ke konsep terakhir, zuhud. Dan sebelum kita bahas lebih jauh, penting banget buat kita luruskan dulu beberapa salah paham yang umum. Zuhud itu bukan soal kemiskinan atau anti dunia. Ini dia kuncinya. Zuhud itu urusan hati, bukan urusan kantong. Ini bukan tentang tidak punya apa-apa, tapi tentang tidak dimiliki oleh apapun yang kita punya. Anda bisa aja kaya raya, tapi kalau hati Anda nggak terikat sama harta itu dan Anda malah menggunakannya untuk kebaikan, nah itulah zuhud yang sesungguhnya. Biar lebih kebayang, ada satu cerita nyata yang luar biasa. Putri Nabi, Fatimah, dan suaminya Ali hidup dengan sangat sederhana. Tangan mereka bahkan sampai kasar karena bekerja keras setiap hari. Suatu ketika, mereka datang kepada Nabi untuk meminta seorang pembantu dari tawanan perang. Dan dengarkan jawaban Nabi, beliau menolak permintaan putri dan menantunya sendiri karena ada orang-orang miskin di komunitas yang lebih membutuhkan bantuan. Inilah zuhud dalam prakteknya, memprioritaskan kebutuhan orang lain di atas kenyamanan keluarga sendiri dan melihat harta bukan sebagai hak, tapi sebagai amanah. Jadi, setelah kita menjelajahi keempat pilar ini, gimana cara kita menyatukan semuanya? Gimana keempatnya ini bekerja sama untuk menciptakan sebuah kehidupan iman yang lebih utuh, lebih dalam, dan lebih bermakna? Yuk, kita rangkum. Muru'ah, menjaga kehormatan, di zaman sekarang artinya juga menjaga integritas kita di dunia digital. Ikhlas, ketulusan niat adalah obat penawar dari kecanduan kita pada likes dan validasi online. Haya, kompas moral kita, itu jadi pemandu kita dalam menavigasi pilihan moral yang rumit. Dan zuhud adalah perisai kita buat melawan budaya konsumerisme dan hustle culture yang gak ada habisnya. 4 pilar kuno, tapi relevan banget buat hari ini kan? Kita kembali ke pertanyaan awal kita. Kalau kekayaan sejati itu memang ada di dalam hati, maka pertanyaannya sekarang bukan lagi apa itu, tapi bagaimana? Bagaimana Anda akan mulai berinvestasi pada kekayaan batin Anda hari ini? Mungkin bisa dengan menjaga lisan, memurnikan satu niat kecil, atau sekedar berpikir 2 kali sebelum membeli sesuatu. Pilih satu saja dan mulailah dari sana. Terima kasih sudah menyimak.